Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, yang saya cintai, marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia serta rahmatnya hingga kita bisa diperingan langkah kaki kita meninggalkan peraduan yang empuk di pagi yang dingin supaya bisa berkumpul di majelis yang seadanya ini. Ngapunten kalau duduknya kursinya sing gemin orang empuk-empuk, si atos bae plastik. Ini juga pinjem Bu, Pak, pinjem sama ibu-ibu PKK. Ini kita ada kolusi sama Bu Umi. Tak lupa salawat serta salam adalah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam terang benderang penuh pengetahuan. Semoga kita dan keturunan kita akan tetap menjadi pendukung dan pengibar panji-panji beliau hingga akhir zaman. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita sudah masuk ke ayat ke-19 Al-Baqarah nggih. Ngapunten, pekan lalu saya nggak bisa hadir karena ada tugas nih keluar kota. Alhamdulillah bisa bertatap muka lagi. Ayo kangen nemen sung. Okay. Kita udah mendekati kalau sempat diizinkan kita masuk ke 19 dan 20 nih. Kita lanjut ke 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw qasayyibin minas samaa'i fihim dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitun bil kafirin. Terjemahannya, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai dengan kegelapan, petir dan kilat. Orang-orang itu mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya untuk menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ayat yang ke-19 ini masih menerangkan tentang orang-orang kafir dan orang munafik. Jadi gambarannya itu kalau langit udah gelap, awannya tebel, hitam, kemudian yang bisa kelihatan itu cuma petirnya aja. Dan kita tahu sebelum petir itu menyambar pasti ada suaranya geluduk-geluduk nih. Jadi bahasa Indonesia apa? Guntur. Guntur menggelegar, petir menyambar. Kalau bahasa Tegalnya bledek. Bledek terus anak trilap. Gitu. Sungguhnya jadi orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu takut dengan apa yang mereka hadapi dengan ini amsal ya, permisalan dari Allah itu petir, gelap, dan geluduk gitu ya. Nah, mereka takut mati gitu. Mereka takut tersambar.
Padahal sebetulnya kalau kita tahu bahwa petir dan gluduk adalah pertanda akan turun hujan. Padahal kita yakin bahwa hujan itu adalah rahmat dari Allah yang diturunkan dari langit untuk manusia. Jadi tanah yang tadinya tandus, kering, mati, kalau kena hujan itu kayak solapan, Bu. Besikinnya langsung pada mencingis. Bu asal sekan di gue. Sukut-sukutan terus apa aja, kacang-kacangan itu pada tumbuh. Oke. Bukit yang tadinya gersang kalau udah kena hujan itu akan hijau kembali. Para petani pada senang kalau hujan. Ini apa betul? Terus orosa ngetokna duit ngetok solar, mompa air dari sumur atau dari kali, cukup mengandalkan hujan. Oke. Jadi hujan itu adalah rahmat. Sebelum rahmat itu turun, maka akan diberi petunjuk dahulu. Oke. Ini loh, hati-hati jangan ke sana. Kamu harus begini. Itulah rahmat. Tapi bagi orang-orang kafir, mereka melihatnya itu sebagai sesuatu yang mengerikan. Agama Islam apaan sih? Sudah-sudah neraka, sudah-sudah siksa, sudah-sudah azab. Yang penting nemen agama apaan? Nah, mereka malah menutup telinga gitu. Karena takut gitu loh. Jadi hujan adalah rahmat Allah yang datang dengan pemberitahuan yang nyata ya. Jadi pertama gelap gulita. Kemudian petir menyambar, setelah ada petir guntur menggelegar. Allah mau menurunkan rahmat itu dengan memberikan petunjuk-petunjuk, peringatan-peringatan, ancaman-ancaman dahulu. Bagi kita yang beriman, kita kan senang aja gitu kan mendapatkan petunjuk itu. Tapi bagi orang lain yang munafik, yang memang hatinya sudah sakit itu, mereka kan takut itu, akan sinis. Orang-orang yang hanya mengharapkan kenikmatan dunia akan mendapatkan kegelapan dan menganggap petunjuk-petunjuk itu sebagai ancaman-ancaman belaka. Bagi orang beriman, kegelapan dan petir serta guntur menggelegar adalah petunjuk dari Gusti Allah yang harus disimak, diimani dan dilaksanakan. Gak ada takut-takut, malah gembira karena tahu rahmat Allah akan turun dari langit. Ih, rupanya cepat. Udah masuk ke ayat ke-20. Artinya hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyambar, menyinari, maka mereka akan berjalan di bawah sinar yang sekelebat itu. Apabila kembali gelap, apabila gelap menerpa mereka, mereka hanya diam berdiri, tidak bergerak. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, kalau ayat ke-17 itu yang kemarin itu sumum bukmum umyun fahum la yarji'un. Jadi mereka itu buta, tuli, serta bisu dan tidak bisa kembali. Jadi orang-orang yang sudah dibutakan Allah itu orang-orang yang buta itu harus mendapatkan shock terapi katanya, dan kaget baru mereka kerasa gitu. Kalau cuma didulit orang kerasa sesuatu soalnya. Aku dulu ditampol, bledak ngono. Apa? Jadi kalau nggak ada kilat itu yang menyambar, mereka diam aja. Percuma. Terus orang-orang munafik niku hidupnya tuh selalu dalam
kebingungan. Mereka butuh cahaya itu untuk melangkah, untuk menerangi jalan mereka. Tapi begitu cahaya datang mereka nggak bisa. Jadi diberi petir sekalian. Der. Tapi kan petir itu nggak lama, hanya sebentar. Jadi yang waktu mungkin 1 detik petir itu menyambar, mereka ya hanya bisa berjalan berapa langkah saja. Habis itu gelap lagi kan. Jadi diam, ngerabang-rabang lagi. Anak kotoran. Is kayak empuk lah, telepong misalkan. Dambung di situ. Itulah. Jadi mereka kesulitan untuk jalan dalam hidupnya gitu. Karena memang dalam dadanya mereka itu yang ada hanya kegelapan. Jadi nggak ada pelita yang bisa menerangi langkah mereka. Gitu. Sesungguhnya juga Allah menghendaki, Allah bisa aja membiarkan mereka itu hidup dalam kegelapan. Bisa aja hilangkan total. Gitu. Tapi mereka masih diberi kesempatan, petunjuk agar mereka dapat meninggalkan kegelapan dan agar pelita di dalam dada mereka itu bisa menyala kembali. Niki mereka mencoba meraba-raba kados ngarang-ngarang niku kadose niku ngetos teori evolusi. Jadi bahwa kehidupan ini terjadi karena kebetulan. Dulu planet bumi ini kosong melompong. Yang ada itu cuma air gitu. Terus tiba-tiba ada meteor datang bawa asam amino segala macam. Jadi unsur-unsur untuk kehidupan. Terus jutaan tahun karena angin, karena bledek, ya, karena panas, terus muncul makhluk hidup pertama, yaitu makhluk hidup yang satu sel kayak amuba niku. Padahal untuk bikin makhluk hidup yang satu sel aja itu sangat kompleks. Di dalamnya itu ada organ-organnya. Walaupun selnya cuma satu, itu udah ada organ pencernaan, organ peraba, organ untuk bergerak, sampai mereka bisa bereproduksi dengan membelah diri. Ya, simpel sangat itu. Tapi kalau kita coba analogikan gitu ya. Taruhlah bumi ini masih kosong. Ya. Kemudian di bumi itu ada angin, ada pasir, ada batu, ada air. Ya. Nah, niku semua unsur untuk membuat rumah ada semua di situ. Ya. Semen asalnya dari batu karang, ya. Situ ada batu gamping. Kemudian pasir ada di situ. Kemudian lempung untuk bikin bata ada di bumi. Nah, terus hujan kasih petir ratusan juta tahun, kira-kira bisa metu njegegek umah napa mboten? Wis apik ngono ya, sana latare gitu kan. Ana lawange. Nggak mungkin. Padahal rumah itu bukan makhluk bernyawa. Dan bahan pembentuknya juga sederhana. Hanya lempung, pasir, semen. Yang semuanya ada gitu. Apalagi makhluk hidup yang satu sel aja itu sangat tidak mungkin. Dineng-nang cukup cing urip gitu kan. Kroket-kroket itu. Nggak mungkin. Apalagi kemudian mereka jadi satu sel itu ada yang jadi tanduran gitu kan. Kemudian mereka fotosintesis. Terus salah satu tanduran itu nyong bosen lah kayaknya menang bae. Jadi kewan celing gitu, jadi kewan.
jalan maring dindi. Itu kan ceritanya bocah cilik. Nah, itu sampai sekarang masih dipercaya itu teori evolusi itu. Itu suatu kengawagan ya. Kengawuran yang luar biasa, tapi itu diajarkan di sekolah-sekolah kita. Pelajaran biologi. Kayaknya sesuatu yang benar gitu. Sudah bisa didebat lagi. Kalau kita pakai akal sehat, analogi sederhana aja itu bisa dipatahkan dengan sangat mudah. Nah itulah, mereka meraba-raba berbuat banyak kengawuran itu dan dijadikan sebagai pedoman. Ya. Contoh lagi, katanya binatang itu supaya bisa bertahan, maka bentuknya yang paling cocok itu yang survive gitu. Jadi kita tahu itu kan ada burung yang cucuknya itu panjang sekali untuk mencari madu. Nah, lalu ada bunga yang bentuknya seperti kantong. Di dalamnya itu penuh madu gitu. Terus ngapain bunga ini ada sama burung ini gitu. Kalau bunga ini hilang, maka si burung akan punah. Karena dia hanya bisa mencari madu dari bunga yang seperti kantong ini gitu. Ya kan? Nah, mereka nggak bisa menjelaskan kok bisa ada burung kayak gini khusus untuk bunga ini doang. Ini kok ada di Madagaskar nih kok. Bunganya kayak kembang maribang, kembang trompet nih, panjang, warnanya bagus merah. Terus burungnya kecil. Itu cucuknya itu kalau burung lain kan cucuknya kayak gini. Dia cucuknya kayak selang. Kayak selang. Jadi ya nyari bunga itu satu-satu makanan untuk dia hidup hanyalah bunga itu aja. Nggak mau bunga mawar nggak bisa, bunga melati nggak bisa, bunga kemboja apalagi. Jadi hidupnya ditentukan oleh keberadaan si bunga itu saja. Nah itu mereka nggak bisa menerangkan itu. Bisa ya. Tapi kalau kita umat Islam menerangkan, ya emang Gusti Allah nggak kayak kue kok sebagai tanda bahwa itulah kekuasaan Allah. Bisa-bisanya nggak kembang khusus buat manuk. Manuknya sejiki, manuk emprit juga nggak bisa makan di situ. Okay. Padahal madunya akeh. Iku nggih. Alhamdulillah kita sudah masuk ke ayat ke 20 nggih. Niki ada sedikit catatan. Nggih. Kita sudah baca 20 ayat pertama nggih, 20 ayat awal dari surat Al-Baqarah. Kita tahu 5 ayat pertama itu menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang beriman, dan apa yang akan mereka dapatkan setelah beriman itu. Kemudian sisanya ayat ke-6 hingga 20 itu menjelaskan tentang orang-orang sesat dan orang-orang kafir. Yang paling banyak adalah membahas orang munafik. Ya. 12 ayat, Bu, Pak. Nggak tanggung-tanggung. Mungkin kalau perhatiin hadir di sini bosan ya. Mana-mana bahasnya wong munafik. Bahas sing liyane ngono kan. Iya emang kados niku. Jadi Allah itu sudah memperingatkan kita mengenai bahayanya orang-orang munafik. Kalau orang beriman itu adalah saudara kita, itu udah pasti. Kalau orang kafir itu udah jelas. Itu udah tahu. Ada garis yang terang gitu kan. Mereka kafir, berarti ada perlakuannya kita udah jelas menghadapi orang-orang kafir.
lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi aja campur-campur. Jumatan-jumatan kok dinahat meluarin gereja gitu kan. Salat Id waring lapangan salat. Begitu Natalan melu misa gitu kan. Ora masukne jadinya enak-enak. Yang mboten terus niku nggih. Jadi udah jelas itu. Kalau bermuamalah monggo dengan orang-orang yang beda keyakinan, beda iman. Tapi kalau dalam ibadah garis kita udah jelas niku nggih dalam surat Al-Kafirun. Nah, kalau menghadapi orang-orang karena sulitnya kita berinteraksi dengan orang-orang munafik ini, maka Allah mengkhususkan 12 ayat membahas mereka. Ciri-cirinya bagaimana, perilaku mereka bagaimana, kemudian apa yang akan mereka dapatkan itu apa, terus bagaimana kita harus memperlakukan mereka. Monggo dibaca kembali nggih di Al-Baqarah ya, 6 sampai 20 itu sudah kita bahas bersama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, menghadapi orang-orang kafir dan munafik ini kita nggak boleh kecil hati nggih. Mereka itu memang secara ilmu dan teknologi serta ekonomi jauh meninggalkan kita. Tapi yakinlah bahwa apa yang mereka capai itu hanyalah semu nggih. Kekayaan, kemakmuran yang mereka nikmati sekarang ini memang sengaja Allah berikan kepada mereka sebagai pelena gitu ya. Tapi itu semu gitu. Makanya kita nggak usah khawatir gitu. Kita tunggu aja gitu. Sesuatu yang dari kebatilan itu tidak akan lama umurnya. Sebelum Perang Dunia Kedua, jadi setelah Perang Dunia Pertama, Amerika kan menang. Mereka jadi pemenang perang, dapat kekayaan yang luar biasa dari pihak yang kalah. Pihak yang kalah itu adalah Jerman dan Khalifah Utsmani. Turki kalah waktu Perang Dunia Pertama karena mereka bersekutu dengan Jerman. Itu dirampok habis-habisan, itu dijarah, jadi mereka sangat kaya. Tapi pada tahun 20-an sama terjadi seperti itu. Rupanya ada ekonomi bubble gitu ya. Jadi saham-sahamnya itu nilainya itu dilipat gandakan. Padahal kopong, nggak ada yang dijual. Perusahaannya banyak yang fiktif. Jadi begitu sampai satu titik ketahuan nggak ada asetnya, akhirnya nilai dolar turun. Orang-orang yang tadinya kaya, uangnya berjuta-juta dolar, menjadi minus. Banyak yang loncat dari gedung. Orang-orang kaya Amerika itu karena sangat stres itu loh. Kok bisa hilang gitu dalam satu malam, balik gitu. Kekayaannya itu jadi hilang begitu saja. Banyak yang loncat dari gedung. Itu nama masa depresi namanya itu. Nah, jadi mereka itu seperti membangun rumah pakai sarang laba-laba ya. Jadi sangat rentan.